Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Berusaha Salam, baik kali ini ya, insya Allah Bapak akan menerangkan tentang fardu wudhu. Ada sunat wudhu, ada fardu wudhu. Nah, kalau misalkan belum mempelajari, sunnah dan fardu itu berbeda. Jadi jangan disamakan antara sunnah dan fardu wudhu. Nah, kalau misalkan kita membahas fardu wudhu, tentunya fardu itu adalah rukun. Jadi rukun itu adalah suatu perkara yang harus dikerjakan. Kalau misalkan salah satu dilupakan atau tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, maka satu perkara tersebut tidak syah, termasuk wudhu. Kalau rukun wudhu salah satunya ditinggalkan, maka tidak akan syah wudhunya. Gitu. Ada berapakah sih rukun wudhu? Nah, rukun wudhu itu ada 6, gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu tentunya bukan bismillah, atau misalkan bukan mencuci tangan, atau misalkan bukan kumur-kumur atau hidung, itu namanya sunnah. Tapi rukun wudhu yang pertama itu adalah niat. Gitu. Apa yang disebut dengan niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bifi'ilihi. Jadi suatu pekerjaan yang harus diikuti oleh pekerjaan tersebut. Jadi niatnya, contoh misalkan kita niat ingin berwudu, tapi kita tidak melakukan wudunya. Nah, itu berarti tidak jadi niatnya. Karena niat itu harus berbarengan dengan apa? Dengan wudunya, gitu. Nah, niat juga di sini dipertanyakan. Makanya kita harus betul-betul niatnya. Tempat niat itu di mana? Di qalbu, itu di hati. Ada juga misalkan yang diikrarkan. Contoh, misalkan ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Apakah boleh? Silakan bagi yang memakai. Kalau tidak ya tidak apa-apa, jangan memaksakan. Tapi minimal kita tahu bahwa itu adalah itu bacaan apa ya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Itu teh bacaan wudu kalau misalkan kita tahu. Tapi kalau misalkan tidak tahu ya kita harus tahu. Itu niat yang pertama. Jadi ketika misalkan kita mulai, contoh ya, Bapak akan praktekkan nih wudhu. Kita coba buka dulu bajunya supaya kalian melihat. Sebelum kita mengucapkan niat, tentu saja sunnahnya dulu kita ya harus melaksanakannya. Dan sunnah ini tentunya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti ia mencintaiku. Nah, salah satunya ketika kita akan berwudu, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mencuci tangan dan sela-sela jari. Kukunya juga kita harus membersihkan ya. Takut misalkan kukunya itu kita pegang apa gitu ya. Jadi tidak sengaja, ente sengaja kita misalkan nyarande atau apa ya, bersandar, kita memegang sesuatu yang kotor tanpa kita membersihkan ini, misalkan contoh kuku di dalamnya ada yang hitam, itu kotoran. Setelah beres wudu kita sholat, apa yang terjadi ketika kita membawa kotor atau misalnya membawa najis? Ya tentunya tidak sah sholatnya. Makanya yang pertama setelah kita membaca basmalah, kita mencuci tangan beserta sela-selanya. Itu belum terjadi niat ya. Jadi belum terjadi niat. Nah, setelah kita mencuci kedua tangan sama sela-sela jari, baru kita berkumur terlebih dahulu. Yang misalkan kita tahu dan hafal bacaannya ketika misalkan kita membasuh tangan, contohnya, atau misalkan kita menyentuh air dari pertama, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura, misalnya gitu. Atau mencuci tangan, Allahumma inna nas'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal harakam, misalkan contohnya. Atau misalkan kumur-kumur, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa ibadatika, dan sebagainya. Nah, setelah kumur-kumur baru kita menghirup sedikit air, jangan terlalu banyak gitu. Kalau terlalu banyak pasti kita pusing ya.
Untuk apa gunanya? Nanti di season kedua kita akan berjumpa lagi. Nah, setelah kumur-kumur, terus misalkan setelah kita menghirup air ke hidung, baru kita niat. Seperti apa niatnya? Nah, awalun juzinnya ketika kita akan membasuh muka. Jangan pas pertama kita akan mencuci tangan, tapi niat itu dilakukan ketika kita akan membasuh muka atau wajah. Contoh, misalkan contoh, kita sudah pegang air nih. Misalkan kita ini air, contohnya ya. Misalkan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Nah, di sana itu sambil mengucapkan niat dalam hati. Mulai dari atas terus ke bawah, balikin lagi ke atas sampai belakang telinga. Nah, itu sudah satu. Jangan sampai ketika misalkan kita sudah seperti ini, kita lepas kembali, itu mustamal, berarti tidak akan sah wudunya. Seperti itu ya. Jadi itu 3 kali. Itu niatnya, berarti ketika kita megang air, nah di sana niat kita dalam hati. Boleh silakan 3 kali. Nah, itu fardu wudu yang kedua ya. Oh, ini mah 3, 2 berarti ya. Nah, ini 2. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, di sini dulu jari-jari tadi ya. Kita misalkan membersihkan, bukan memberi. Nih kumahnya. Jadi membersihkan sela-sela jari kita. Setelah itu baru set. Kalau kalian bisa dilebihin 3 jari dari siku supaya aman. Jadi kebanyakan misalkan set, ini tidak terbasuh. Jadi belang nantinya teh ya. Nah, usahakan kalian harus sebenar-benarnya berwudu gitu ya, diresapi. Nah, terus sampai 3 kali baru yang kiri. Ini juga sama, membersihkan sela-sela jari set. Sampai mana tadi? Siku dilebihin 3 jari. Itu yang keberapa? 3. Sekarang yang keempat, membersihkan sebagian dari kulit kepala, bukan rambut. Ini kebanyakan orang yang berwudu itu rambutnya digini aja, itu tidak syah ya. Jadi maksudnya kulit kepala itu kita ketika berwudu, nah, kita harus terasa bahwa air itu jadi menempel dalam kulit kepala. Jadi terasa dingin kulit kepala itu. Jadi boleh sebelah sini, boleh di tengah, asal jangan rambut tapi kulit kepalanya. Misalkan kalian sudah bergaya nih, misalkan pakai jelly atau apa dipangkeun tah, misalkan contohnya teh boleh di sini gitu ya. Itu juga 3 kali. Itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Sampai apa? Mata kaki. Aduh, susahnya. Boleh diperlihatkan juru kamera kaki saya ini tidak terlihat. Ini contohnya ya. Nah, kita harus membersihkan sela-sela jari kaki sampai bersih. Setelah kita membersihkan jari kaki, baru sampai mata kaki, dilebihin juga nggak apa-apa. Itu kinunya, cari aman kita mah. Satu 3 kali. Sama, kaki kiri juga sama. Jangan sampai ketika kita berwudu membasuh kaki seperti jagling pemain bola gitu ya. 1, 2, 3, misalkan 1, 2, 3 udah, atau misalkan gini-gini, wah, awas dah. Masih ada kotoran di sini. Nah, baru yang keenam ya. Kesinikan lagi ya, oke, sip. Yang keenam, tartib. Apa itu tartib? Berurutan, mendahulukan yang dahulu, mengakhiri yang terakhir. Itu tartib. Jadi niat dulu, tadi membasuh muka dulu, jangan misalkan kita mencuci kaki dulu baru niat, terus misalkan membuat. Nah, tidak seperti itu, harus tata. Setelah beres semuanya, baru sunnahnya kita menghadap kiblat. Nah, untuk apa? Berdoa. Contohnya misalkan gitu. Kalian sudah hafalkan doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya. Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang selalu bertobat gitu. Waj'alni minal mutatahhirina. Ya Allah, dan jadikanlah aku sebagai ahli-ahli orang yang selalu bersuci. Waj'alni min ibadikas sholihin. Dan jadikan aku sebagai orang-orang yang soleh. Itu juga doa gitu ya.
Jadi jangan dianggap enteng, itu adalah doa. Nah, kalau kita sudah berwudu, terus misalkan kita sudah berdoa tadi, kita harus menjaga wudu dan kita harus menyempurnakan wudu kita. Nah, kalau misalkan orang-orang yang selalu bersuci, maka Allah senang terhadap itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertobat dan mensucikan diri. Nah, semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Ingat, hati-hati, jangan main-main dengan berwudu. Jangan main-main dengan masalah bab fikih. Jadi wudu kita harus sempurna dan kita harus belajar untuk menyempurnakan wudu tersebut. Semoga bermanfaat ya. Terus beristiqomah, selalu melakukan hal yang terbaik, dan kita terus untuk menambah ilmu kita dalam wawasan ilmu fikih. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat, buah putih dibelinya di Borma. Insyaallah marurah di sana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strong.